Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Mitos Rumah Tusuk Sate. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Cerita mengenai rumah tusuk sate seringkali dikaitkan dengan berbagai mitos dan kepercayaan yang beredar di masyarakat. Rumah tusuk sate adalah istilah untuk rumah yang berada di ujung pertigaan jalan, sehingga jalannya mengarah langsung ke rumah tersebut seperti tusukan sate. Berikut adalah sebuah cerita fiktif yang menggambarkan mitos dan suasana seram yang sering melekat pada rumah tusuk sate. Cerita dimulai di sebuah desa terpencil. Terdapat sebuah rumah tua yang berada di ujung pertigaan jalan. Rumah itu sudah lama kosong dan tidak ada yang berani mendiaminya. Masyarakat sekitar percaya bahwa rumah tersebut angker karena berada di posisi tusuk sate. Suatu hari, sebuah keluarga baru pindah ke desa itu dan, tanpa mengetahui mitos yang ada, mereka membeli rumah tusuk sate tersebut karena harganya yang murah. Keluarga itu terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Mereka sangat senang dengan rumah baru mereka, yang tampak besar dan nyaman, meski agak tua. Pada malam pertama mereka tinggal di sana, terjadi kejadian aneh. Sang anak, Lisa, mengaku mendengar suara langkah kaki di lorong saat tengah malam. Orang tuanya mengira Lisa hanya berimajinasi, karena rumah tersebut memang berderit setiap kali ada yang berjalan di dalamnya. Malam berikutnya, Lisa kembali mendengar suara, kali ini lebih jelas. Ia pun melihat bayangan seorang wanita berpakaian putih berjalan di lorong menuju kamarnya. Lisa ketakutan dan berlari ke kamar orang tuanya. Ketika orang tuanya memeriksa lorong tersebut, mereka tidak menemukan apa-apa. Hari-hari berlalu, dan kejadian aneh semakin sering terjadi. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Suara-suara aneh terdengar dari ruang bawah tanah, dan barang-barang di rumah sering berpindah tempat tanpa alasan jelas. Orang tua Lisa mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah itu. Mereka bertanya kepada tetangga dan barulah mereka mengetahui bahwa rumah tersebut memiliki sejarah kelam. Konon, puluhan tahun yang lalu, seorang wanita muda bernama Sari tinggal di rumah itu bersama suaminya. Suaminya adalah seorang pria yang kasar dan sering menyiksa Sari suatu malam. Setelah pertengkaran hebat, Sari ditemukan tewas di ruang bawah tanah. Sejak saat itu, arwahnya diyakini gentayangan mencari keadilan atas kematiannya. Keluarga Lisa memutuskan untuk melakukan upacara pembersihan rumah dengan bantuan seorang dukun setempat. Selama upacara, hal-hal aneh terjadi. Suara tangisan terdengar dari ruang bawah tanah, dan bayangan Sari muncul di berbagai sudut rumah. Dukun itu kemudian berbicara kepada arwah Sari, memintanya untuk tenang dan pergi menuju cahaya. Setelah upacara selesai, suasana rumah menjadi lebih tenang dan kejadian aneh pun berhenti. Meski demikian, keluarga Lisa memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Karena trauma yang mereka alami, rumah tusuk sate itu kembali kosong dan masyarakat desa kembali mempercayai bahwa rumah tersebut memang tidak boleh ditempati. Setelah keluarga Lisa pindah, rumah tusuk sate itu kembali menjadi topik pembicaraan di desa. Masyarakat semakin yakin bahwa rumah itu memang terkutuk. Namun, tidak semua orang percaya pada hal-hal gaib. Seorang pemuda bernama Ardi, yang baru saja kembali dari kota setelah menyelesaikan studinya, merasa bahwa semua cerita itu hanyalah mitos belaka. Ardi, yang memiliki latar belakang di bidang arsitektur dan rekayasa, tertarik untuk membuktikan bahwa posisi rumah tersebut tidak ada hubungannya dengan kejadian supranatural. Ia berencana untuk merenovasi rumah tersebut dan menjadikannya tempat tinggal sekaligus studio kerja. Dengan modal dari tabungan dan dukungan beberapa teman, Ardi membeli rumah tusuk sate itu. Ketika Ardi mulai merenovasi rumah, dia menemukan berbagai catatan dan benda-benda lama yang menceritakan sejarah rumah tersebut. Salah satu temuan menarik adalah sebuah buku harian milik Sari, wanita yang diyakini sebagai arwah penunggu rumah. Dalam buku harian itu, Sari menuliskan kehidupan pahitnya bersama suaminya yang kasar, serta impian dan harapannya yang tidak pernah terwujud.
Ardi merasa iba dan bertekad untuk memberi keadilan pada kisah hidup Sari. Ia mulai meneliti lebih dalam tentang masa lalu rumah tersebut dan menemukan bahwa suami Sari yang bernama Johan sebenarnya pernah terlibat dalam berbagai tindak kriminal namun berhasil lolos dari hukuman. Dengan bantuan teman-temannya yang berprofesi sebagai jurnalis dan pengacara, Ardi menggali lebih banyak informasi dan akhirnya menemukan bukti-bukti yang dapat membuka kembali kasus lama itu. Berita tentang temuan Ardi menarik perhatian media lokal. Dan kasus kematian Sari kembali diinvestigasi oleh pihak berwenang. Selama proses investigasi, rumah itu kembali menunjukkan tanda-tanda keanehan, suara tangisan dan bayangan samar sering muncul, seolah-olah arwah Sari ingin menyampaikan sesuatu. Ardi dan teman-temannya tetap berusaha bersikap rasional dan fokus pada penyelesaian kasus ini. Ardi melanjutkan renovasinya dengan tenang. Ia mengubah rumah itu menjadi tempat tinggal yang nyaman dan studio arsitektur yang modern. Sebagai bentuk penghormatan, ia mendirikan sebuah taman kecil di halaman depan rumah dengan sebuah monumen kecil yang didedikasikan untuk mengenang Sari. Kisah ini menyebar di desa dan rumah tusuk sat yang dulu ditakuti kini menjadi simbol keadilan dan perubahan. Masyarakat mulai melihat rumah itu dengan pandangan berbeda. Bukan lagi sebagai tempat terkutuk, tetapi sebagai saksi bisu dari kisah perjuangan dan keadilan. Ardi pun berhasil membuktikan bahwa di balik setiap mitos, selalu ada cerita yang menunggu untuk diungkap, dan kebenaran yang pada akhirnya akan terkuak. Setelah perubahan besar yang dilakukan oleh Ardi, rumah tusuk sate itu mulai menarik perhatian orang-orang dari luar desa. Banyak yang tertarik untuk melihat bagaimana rumah yang dulu dianggap angker kini menjadi tempat yang nyaman dan modern. Ardi pun mulai menerima undangan untuk berbicara di berbagai acara tentang pengalamannya dan bagaimana ia berhasil mengubah pandangan masyarakat terhadap rumah tersebut. Namun, meski sebagian besar kejadian aneh telah berhenti, beberapa insiden kecil masih terjadi. Pintu terkadang terbuka sendiri dan suara langkah kaki kadang terdengar di malam hari. Ardi, yang sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut, menganggapnya sebagai sisa-sisa dari masa lalu yang masih menetap di rumah itu. Ia tidak merasa takut, tetapi penasaran. Suatu malam, saat sedang bekerja di studionya, Ardi mendengar suara ketukan pelan di pintu ruang bawah tanah berbekal senter. Ia memutuskan untuk menyelidiki. Saat membuka pintu ruang bawah tanah, ia merasa ada angin dingin yang bertiup dan suara bisikan samar terdengar. Dengan hati-hati, dia menuruni tangga dan menyusuri ruang bawah tanah yang remang-remang. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik tumpukan barang-barang lama. Setelah membuka kotak tersebut, Ardi menemukan sejumlah surat dan foto-foto lama. Di antara surat-surat itu, ada beberapa yang ditulis oleh Sari yang tidak pernah terkirim. Di surat-surat itu mengungkapkan rasa takut dan kesedihan Sari, serta harapannya untuk melarikan diri dari suaminya. Ada satu surat yang menarik perhatian Ardi. Surat itu ditujukan kepada seorang pria bernama Adi, yang ternyata adalah cinta pertama Sari sebelum ia menikah dengan Johan. Dalam surat tersebut, Sari menulis tentang rencana untuk melarikan diri dan memulai hidup baru bersama Adi. Namun, surat itu tidak pernah terkirim, dan nasib Sari berakhir tragis. Ardi merasa bahwa ini adalah pesan terakhir dari Sari yang ingin dia sampaikan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Ade. Setelah beberapa minggu mencari, Ardi menemukan bahwa Adi masih hidup dan tinggal di kota yang tidak terlalu jauh dari desa. Dengan bantuan seorang temannya yang seorang jurnalis, Ardi berhasil menghubungi Ade dan menceritakan kisah yang terjadi. Ade, yang sudah berusia lanjut, sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Ia selalu berpikir bahwa Sari sudah melupakannya dan menjalani hidup bahagia dengan suaminya. Mendengar kebenaran yang menyakitkan itu membuat Adi merasa sangat sedih. Tetapi ia juga merasa lega karena akhirnya mengetahui apa yang terjadi dengan Sari. Ardi mengundang Adi untuk datang ke rumah tusuk sate. Ketika Adi tiba, ia disambut dengan ramah oleh Ardi dan ditunjukkan surat-surat yang ditulis oleh Sari. Adi membaca surat-surat itu dengan mata berkaca-kaca, mengenang kembali cinta lamanya yang tidak pernah terlupakan. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Ardi dan Adi mengadakan sebuah upacara kecil di taman yang didedikasikan untuk Sari. Mereka menanam pohon bunga melati, bunga kesukaan Sari, di dekat monumen kecil tersebut. Saat upacara selesai,
angin lembut bertiup, dan aroma harum melati menyebar di sekitar. Setelah upacara, suasana di rumah tusuk sate benar-benar berubah. Tidak ada lagi kejadian aneh atau suara-suara misterius, seolah-olah arwah Sarim akhirnya tenang dan bisa beristirahat dengan damai. Nardi merasa lega dan bahagia karena telah membantu mengungkapkan kebenaran dan membawa kedamaian bagi Sari dan Adi. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan pada akhirnya akan terungkap, dan bahwa cinta sejati tidak akan pernah benar-benar hilang. Rumah tusuk sate itu kini dikenal sebagai Rumah Melati, simbol dari cinta abadi dan keberanian untuk menghadapi masa lalu. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan pada akhirnya akan terungkap, dan bahwa cinta sejati tidak akan pernah benar-benar hilang. Rumah tusuk sate itu kini dikenal sebagai Rumah Melati, simbol dari cinta abadi dan keberanian untuk menghadapi masa lalu. Dengan keberanian dan ketulusan, Ardi tidak hanya berhasil mengubah pandangan masyarakat terhadap rumah tersebut, tetapi juga membawa kedamaian bagi arwah yang selama ini tidak tenang. Keadilan untuk Sari akhirnya tercapai, dan cintanya dengan Adi dikenang melalui sebuah monumen yang sederhana namun penuh makna. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang lebih kuat dari kebenaran dan cinta sejati. Meski terkadang kita harus berhadapan dengan masa lalu yang kelam, dengan tekad dan niat baik, kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang indah dan berarti. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar, bagaimana menurut kalian tentang kisah Rumah Melati ini? Apakah kalian pernah mendengar atau mengalami cerita serupa? Sampai jumpa di video berikutnya. Ingatlah, setiap tempat memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki pelajaran yang bisa kita ambil. Tetaplah penasaran, dan jangan berhenti mencari kebenaran. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.